Saudara-saudara sekalian, ketahuilah mereka para aulia, para sholihin adalah orang-orang yang hatinya bersih, dan dari hati yang bersih memancar ucapan yang bersih, memancar pikiran yang bersih, memancar perbuatan yang bersih. Gak ada mendendam, gak ada mendengki, hingga kebersihan hati tersebut itulah yang memotori ilmu mereka, yang memotori dakwah mereka, yang memotori amal ibadat mereka. Bersih semuanya, sampai disebutkan bahwasanya kiramus sajaya aynama nazalu yabgal makan ala atharihim atira. Mereka adalah manusia-manusia yang berperangai luhur dan indah. Kemanapun mereka pergi, itu tempat menjadi harum dengan kepadaan mereka, menjadi harum, menjadi mulia, menjadi luhur dengan berkat mereka. Mengharumkan tempat, tidak membusukkan tempat. Memberikan citra yang baik di masyarakat, tidak merusak citra Islam di masyarakat. Dan ini adalah perjuangan para ulama, para aulia, para salihin, termasuk perjuangannya Kiai Ziyadi Muhajir, dan juga para ulama, para masyayikh lainnya radhiyallahu anhum wa ardahum, hingga dakwah mereka berkah. Sedikit daripada pergerakan dakwah mereka membawa keberkahan di masyarakat. Qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, habbah idza barakal maula tulaqi hubub. Itu sahibul maulid bilang, satu butir kalau diberkati oleh Allah Ta'ala akan membuahkan ratusan, ribuan, jutaan butir dari satu butir saja. Dan berapa banyak para santri yang dididik oleh almarhum, berapa banyak para ulama yang dididik oleh para almarhum Kiai Ziyadi, dan berapa banyak ilmu yang beliau berikan ke masyarakat, manfaat yang beliau berikan ke masyarakat radhiyallahu anhu warḍah. Dan masyarakat tidak mengingat dan tidak mengenal keburukan yang keluar dari mulutnya atau keburukan yang keluar dari tangannya. Yang dikenal, yang diketahui oleh masyarakat kebaikan beliau, keluhuran budi pekerti beliau, akhlaknya beliau, ilmunya beliau, taqwanya beliau, istiqamahnya beliau. Dan memang itulah yang langgeng. Sebab al-ihsan la yadhi', kebaikan nggak bakalan sirna, nggak bakalan hilang, nggak bakalan sia-sia, walaupun diberikan kepada orang yang nggak baik. Akan tetapi keburukan la yathbut, sebab innal batila kana zahuqa, hal yang batil, ucapan yang batil, perangai yang batil, akhlak yang batil, itu sifatnya adalah zuhug, tidak kokoh, rapuh, rentan. Mungkin musiman, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, terus hilang, nggak berbekas, dilupakan. Namun barang siapa yang menggantungkan perkaranya kepada Allah Al-Bagi, Allah yang maha abadi, maka Allah Ta'ala abadikan orang tersebut. Amalannya diabadikan, usahanya diabadikan, dakwahnya diabadikan, ilmunya diabadikan. Berapa ratus tahun sejak Imam Syafi'i meninggal dunia hingga masa kita ini sekarang ini, tetap ilmunya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ratus tahun sejak Syekh Abdul Qadir Jailani hingga masa kita sekarang ini? Berapa ratus tahun sejak masihnya Al-Faqih Al-Muqaddam hingga zaman kita sekarang ini? Berapa ratus tahun sejak Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad hingga sekarang ratibnya dan kitabnya dan ilmunya masih dikaji, masih dipelajari, masih digali dan diterjemahkan kepada puluhan bahasa. Radhiyallahu anhu warḍah. Sebab alal haq, dan menggantungkan segala perkaranya kepada Al-Bagi, bukan kepada hal yang fana. Barang siapa yang membangun usahanya dengan hal yang fana, maka sebentaran sirna, sebentaran hilang, sebentaran habis. Baik itu atas tahta, atas harta, sebentaran hartanya habis, ya habis semuanya. Tahtanya habis, ya habis semuanya. Tetapi ketika mereka membangun niatnya dan tekadnya kepada Allah Ta'ala, murni, ikhlas, tulus untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala abadikan daripada amalan mereka radhiyallahu anhum wa ardahum. Saudara-saudara sekalian,
Mereka para ulama yang terdahulu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Allamah Abdullah bin Husain Al-Faqih, laqad fatani min khiyarin nas, aku telah kehilangan dari manusia-manusia terbaik. Kam rajulin ma farada dzikra tulal umr wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba min ali rasulillah aktsaruhum wa al abi fadlin al akhyar wal khutaba. Saya telah kehilangan dari manusia-manusia mulia berapa banyak manusia yang seumur hidupnya nggak pernah terpisah dari ilmu, dari kitab, dari mihrab, dari ibadat, dari akhlakul karimah, nggak pernah terpisah dari itu semua. Kerjaannya kalau malam hari sujud khalwat, menangis dalam khalwatnya, sujud di malam harinya, habis waktunya untuk begituan. Dan banyak di antara mereka dari keturunannya Rasulullah atau para pecinta dan pengikut mereka dari para ulama, para aulia, para salihin. Kerjaannya itu dengan kitab di atas sejadah, dengan Quran, nggak sibuk sama manusia, nggak sibuk sama makhluk, sibuknya sama Khalik. Nggak tahu di luaran ada apa, sibuknya sama Allah, sibuknya sama kitab. Hatta katsir di antara syuyukhna sampai nilai mata uang dia nggak tahu. Ditanya nomor telepon rumahnya berapa, dia nggak tahu. Tapi tanya khilaf ulama dalam permasalahan ini dan itu yang ada di Minhaj, yang ada di Muhadzab, yang menurut Rafi', menurut Nawawi, menurut Ibn Hajar, Ramli atau yang lainnya, dia jelaskan itu masalah dengan sedetail-detailnya. Kenapa? Sebab mereka sibuk dengan hal yang semestinya. Ada satu orang minas salihin mengatakan, kanat li humum katsirah falamma ja'altu hammi al-wahid kafanil wahid min kulli ham. Dulu saya punya banyak beban pikiran, banyak yang saya mikirin, banyak yang saya pikirkan, mikir ini, banyak yang saya pikirkan. Ketika yang saya pikirkan adalah Allah yang Maha Esa, maka Allah yang Maha Satu mencukupi saya dari semua beban pikiran. Subhanallah, barang siapa yang menjadikan pikiran dia untuk Allah, maka dia dicukupin dari beban-beban pikiran lainnya, dicukupkan dari segala stres dan sumpek dan beban pikiran lainnya. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang, hayyar bi'agli, saya bingung. Tahu gak yang bikin saya bingung, yang bikin saya gundah apa? Dia bingungnya bukan siapa naik, siapa turun, bukan dolar naik, dolar turun, bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan itu yang dia bingungin. Sebab itu cuma dampak doang, efek domino, di bawah itu letaknya. Tetapi yang merubah itu semua adalah hubungan manusia dengan Al-Khaliq, dengan Allah Ta'ala. Ketika hubungan ini nggak beres, merembet kemana-mana segala urusan jadi nggak beres. Jadi kita jangan sibuk ngurusin genangan yang ada di bawah. Tutup dulu kerannya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan oleh Al-Habib Ali, hayyar bi'agli, saya bingung, dan bingungnya saya ini bukan karena duniawi, bukan karena harta, bukan karena tahta. Wa fi mithlih tahirul ugul, orang kalau mau bingung, mau stres, mau mikir, mau menggunakan otaknya, mau prihatin dengan hal seperti yang saya prihatinkan ini. Apa? Mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Yang bikin saya gundah, yang bikin saya bingung, ketika keturunan orang baik-baik menyimpang dari jalan leluhurnya. Keturunan wali, keturunan solihin keluar nggak ngikutin jalan leluhurnya. Itu yang bikin saya gundah, itu yang bikin saya bingung. Datang kepada Imamul Haddad satu orang, salaman. Bilang, man, siapa kamu? Bilang, anak fulan bin fulan bin fulan, saya anaknya fulan sang wali, putranya fulan sang wali, putranya fulan sang wali. Dipegang tangannya Imam Al-Haddad, ya hadza kun mithl abik au jaddik au salafik wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi maksurah. Wahai anakku, jadilah engkau seperti bapakmu atau kakekmu sang wali, sang alim tersebut, atau salafmu, para ulama, para aulia.
Tapi kalau kamu nggak bisa jadi seperti mereka, cuma ngebangga-banggaan mereka tanpa menempuh jalan mereka, maka kamu cuma kostum, jubah, imamah, kostum, begitu, ya, tapi dalamnya kosong, kayak ondel-ondel, kelihatannya megah, dalamnya kosong, nggak menimbulkan haibah. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai sedemikian rupa. Kalau ditelusurin berapa banyak para leluhur kita, ulama, aulia, wassalihin. Jangan sampai kegagalan terjadi pada diri kita dan diri anak-anak kita. Kalau kita nggak didik mereka, kalau kita nggak ajarkan mereka untuk mengikuti, meneladani, mencintai, mengikuti jejak para salafnya. Sayyidina Yusuf, beliau sampai ketika di dalam misi dakwah beliau bilang, wattaba'tu millata abai, aku mengikuti jalan dan agama leluhurku. Siapa? Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ishaq, Sayyidina Ya'qub, Sayyidina Ismail, ngikut jalan mereka. Sebelum dia berbangga, abai, ayahku Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub. Sebelum dia berbangga, dia bilang dulu, ittaba'tu, saya ngikut. Kalau nggak ngikut, jangan berbangga, mendingan ente tutup diri, jangan ngaku-ngaku. Kalau nggak ngikut di jalan mereka, kamu menjadi coreng bagi leluhurmu kalau nggak ngikut di jalannya mereka. Sehingga sungguh sampai dikatakan ada satu orang mimpi kakeknya. Ketika dia mimpi kakeknya, dalam mimpi tersebut dia bilang, ya Jad, ni'mal walid anta, ni'mal jad anta. Wahai kakekku, engkau sebaik-baiknya ayah, engkau sebaik-baiknya leluhur, engkau sebaik-baiknya kakek. Maka si kakek bilang kepada cucunya dalam mimpi, wa bi'sal walad anta, dan seburuk-buruknya cucu, seburuk-buruknya anak adalah kamu karena tidak ngikut di jalan saya. Sampai dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau bilang, man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Orang kalau dia punya ontak sendiri, jangan nebeng sama orang lain. Udah gitu nebeng sama orang lain bukan naik ontak, jalan kaki. Kita punya salaf sendiri, kita punya guru sendiri, dan guru kita, leluhur kita, orang-orang mulia, para wali-wali yang sanadnya nyambung jelas dalam ilmunya, dalam dakwahnya, dalam akhlaknya, di dalam metodenya, dengan sanad yang nyambung. Telusurin, sebut satu persatu, semuanya alim, wali, soleh. Nggak ada satu pun telur busuk di antara mereka. Nyambung semuanya orang-orang mulia. Orang kalau dia punya unta sendiri, jangan numpang, jangan ngikut di belakang orang lain jalan kaki. Ikutin apa yang dia punya dari para salafnya, leluhurnya, yang alurnya jelas terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakadha. Nah saudara-saudara sekalian, ikuti, teladani almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Ikuti, teladani para aulia, para salihin seperti Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, seperti Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, seperti Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, seperti Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, seperti Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, seperti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib yang nggak pernah kita tinggal, selalu kita baca, seperti Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang kita baca, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, seperti Al-Imam Ibrahim bin Adham, seperti Al-Imam Fudail bin Iyad, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang mana para syukhuna mengikuti jejak mereka dengan sebenar-benarnya. Jangan menyimpang dari jalan mereka. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, la turafiq wa tashab fil khaliqa siwahum. Jangan kamu berteman, jangan kamu dekat-dekat dengan orang lain selain mereka yang ngikutin jalannya salaf radhiyallahu anhum wa ardahum. Fa inna maulak waffar min hibatih atahum. Sebab mereka ini para aulia wa salihin, mereka tempat pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan berkah kepada kita dengan berkat mereka. Tapi ikutin jalan mereka, kita hadir haulnya mereka,
itu kita cinta kepada mereka, ikutin jejaknya mereka. Jangan di sini kita ikut hadir haul, tapi giliran kondangan, giliran arisan, giliran acara kawinan, yang buka-bukaan aurat, yang salaman dengan yang bukan muhrimnya, ini menyimpang dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nyimpang dari ajaran mereka, dari akhlaknya mereka, dari perangainya mereka, dari ilmunya mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan.